Selamat pagi semuanya, apa kabar? Masih semangat ya kita belajar kimia? Baik, pada kesempatan hari ini meskipun kita tidak bertemu secara langsung, tidak bertemu dengan tatap muka ya, tetapi bukan berarti bahwa kita berhenti belajar. Kita berhenti untuk tidak melakukan percobaan ya. Di pelajaran kimia banyak sekali percobaan-percobaan yang kita bisa lakukan, tentunya dengan bahan yang murah, mudah dicari, dan juga aman pastinya. Baik, pada kesempatan kali ini saya sudah menyiapkan beberapa bahan untuk kita melakukan percobaan ataupun praktek kimia. Bisa kalian lihat di sini ada apa? Ya, bawang merah, tentunya ini mudah sekali didapat. Di dapur selalu ada ya, nanti di rumah pasti ada. Kemudian ada dua larutan yang saya siapkan, warnanya seperti ini ya, berwarna pink. Baik, ya, ada pertanyaan, ini larutan apa? Nah, ini adalah larutan PK. PK itu juga mudah kita dapatkan. Kita bisa membeli di apotek dengan harga yang cukup murah. Nah, larutan PK ini saya buat dua. Saya tempatkan di Erlenmeyer. Nanti tujuannya adalah untuk bisa kita membandingkan ini yang sebelum kita lakukan percobaan. Nah, kemudian yang satu nanti kita lakukan percobaan, yang satu lagi adalah untuk membandingkan seperti apa sebelum dan sesudahnya. Baik, untuk kali ini percobaan yang kita lakukan adalah tentang reaksi redox berbahan bawang dan PK yang cukup mudah dan murah didapat di sekitar kita. Ya, dalam bawang merah itu terkandung unsur sulfur. Nah, sulfur ini nanti kalau bereaksi dengan oksigen maka akan menjadi SO2. Tetapi kalau nanti sulfur yang ada di dalam bawang merah ini sehingga kita biarkan menjadi berwarna biru, maka bukan SO2 yang terjadi, tetapi adalah SO3. Oleh karenanya nanti kita harus memasukkan bawang merah ini ke dalam larutan PK dengan cepat. Ya, sebelum saya masukkan ke dalam larutan PK, maka bawang ini akan saya iris-iris terlebih dahulu. Baik. Nah, setelah nanti bawang merah ini kita iris-iris, kemudian dengan cepat kita masukkan ke dalam larutan PK, di mana larutan PK itu adalah KMNO4. Nah, kita memasukkan bawang merah ini nanti kita lakukan dengan cepat. Jangan sampai bawang merah berubah menjadi biru agak keunguan ya. Nanti biasanya bisa dilihat kalau kita mengiris bawang merah kemudian kita biarkan lama di udara sebelum kita goreng, itu warnanya berubah. Nah, jangan sampai seperti itu. Mengapa demikian? Karena kalau tadi sudah saya sampaikan, kalau kita biarkan terlalu lama, maka bukan SO2 yang terbentuk, tetapi adalah SO3. Sehingga kita harus lakukan bawang merah ini kita masukkan dengan cepat di dalam larutan PK. Baik, sambil menunggu selesai saya mengiris-iris bawang, bisa diperhatikan dengan cermat larutan PK yang sudah saya buat dan saya letakkan, saya masukkan di dalam Erlenmeyer. Baik, sudah selesai. Saya mengiris bawang merahnya, kemudian kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Saya ambil Erlenmeyer yang satu nanti sebagai pembanding. Silakan diperhatikan dengan baik. Ini saya masukkan. Apa yang terjadi? Silakan diamati. Ya, sedikit lagi saya memasukkan. Sudah terlihat ada perbedaan warna ya dari larutan standar, larutan awal yang kita buat.
Pembandingnya jelas kita bisa lihat Erlenmeyer yang ada di sampingnya. Baik, ini warnanya sudah berubah. Nah, coba kita kencangkan agar merata. Nah, ini nanti kalau kita tunggu lebih lama lagi, maka warnanya akan semakin bening. Nah, tetapi apabila warna ungunya ini berubah lambat, kita bisa mempercepat dengan menambahkan air aki misalnya. Kita bisa beli di bengkel, pinggir-pinggir jalan banyak. Nah, itu bisa kita tambahkan sebagai katalis. Akan tetapi pada percobaan yang sudah kita lakukan tadi, ternyata perubahannya cepat, jadi saya tidak perlu menambahkan larutan asam atau air aki yang tadi bisa. Baik, mengapa warna ungu dalam larutan PK tadi bisa berubah menjadi seperti ini? Ya, di dalam bawang merah ada unsur sulfur. Unsur sulfur kemudian bereaksi dengan oksigen, maka akan membentuk SO2 yang tadi dengan cepat bawangnya kita masukkan ke dalam larutan PK. Nah, SO2 yang ada dalam bawang yang bereaksi dengan oksigen tadi, kemudian di sini ada larutan PK, KMNO4. Nah, di sini MnO4, maka ada Mn7+. Mn7+ akan berubah menjadi Mn2+, sehingga warnanya menjadi berbeda tadi. Nah, kalau Mn7+ berubah menjadi Mn2+, artinya apa? Artinya adalah di sini terjadi reaksi reduksi. Terjadi pengurangan bilangan oksidasi. Sementara pada SO2 dia akan menjadi SO3. Terjadi kenaikan atau penambahan bilangan oksidasi. Maka dalam percobaan ini terjadi reduksi dan oksidasi. Nah, bagaimana jika bawang merah kita ganti dengan bawang putih? Nah, silahkan nanti bisa dicoba sendiri. Apakah sama menjadi bening kembali juga ataukah tetap? Silahkan dicoba untuk memperkaya pengalaman kita terhadap materi tentang reaksi redoks. Baik, sampai ketemu pada percobaan yang lain.